pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang warga yang terseret arus banjir di Merauke diselamatkan tentara. Presiden Joko Widodo sebut pemerintah tidak tinggal diam membebaskan pilot Susi Air. Nah, ini jangan dilihat diam ya. Kita ini sudah Pom bensin mini menjamur di Merauke akan ditertibkan polisi. Anggota TNI Satgas Pengamanan Perbatasan Papua Nugini mengevakuasi seorang warga yang terseret banjir bersama sepeda motor yang ditumpanginya di kilometer 128 Merauke. Komandan Pos kilometer 258 Letda Sudirman yang mendapat laporan memerintahkan anak buahnya mengevakuasi korban. Menggunakan tali 10 meter, sejumlah tentara berusaha menyelamatkan korban yang bernama Wilda dan duduk di bangku sekolah menengah pertama. Proses evakuasi berlangsung 1 jam. Dan korban akhirnya bisa diselamatkan, namun sepeda motor korban tidak selamat karena arus sangat deras. 258, Jalan Trans lintas Papua Merauke. Nah, dengan cepat kami memerintahkan anggota mengunjungi atau melihat TKP. Dengan adanya laporan warga bahwa ada warga yang terbawa arus. Sampai di TKP ternyata betul, dengan cepat anggota kami 3 orang melaksanakan pertolongan dan syukur alhamdulillah warga tersebut dapat tertolong dan selamat. Sekarang warga tersebut sudah dievakuasi ke rumahnya, tinggal motornya masih dibawa karena belum sempat diangkat karena ketinggian air masih sangat tinggi. Korban baru saja pulang dari rumah pamannya di distrik Muting dan kembali ke Asiki menggunakan motor. Wilda nekat melintasi jalan yang terendam banjir hingga 1 meter dan berarus deras. Hujan deras yang turun sejak 2 hari lalu mengakibatkan jalan Trans Papua kilometer 258 hingga 265 terendam banjir. Warga yang melintas kesulitan, bahkan kendaraan roda 4 tidak bisa menembus banjir. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tim SAR gabungan saat ini masih mencari penumpang kapal yang terjatuh ke laut di perairan Laut Saukorem, Kabupaten Tambrau, Papua Barat Daya, Sabtu pekan lalu. Korban bernama Esau. Ia menumpang kapal Sabuk Nusantara, namun ia diduga tenggelam dan terbawa arus. Dengan set area kurang lebih 40 nautical mile. 40 nautical mile itu kita bagi 2 seru. Seru 1 melaksanakan pencarian dengan menggunakan rubber boat. Terdiri dari serunya dari Angkatan Laut, dari RAPI, dari anggota kami, kemudian unsur masyarakat. Set area 2 kita lakukan pencarian dengan menggunakan longboat masyarakat yang terdiri dari Angkatan Laut, kemudian polsek setempat, RAPI serta masyarakat di wilayah tersebut. Kemudian set area ketiga kita lakukan pencarian di darat. Kita menyusuri pantai sepanjang 4 km ke arah kiri posko. Korban atas nama Esau umur 35 tahun tersebut terjatuh dari kapal Sabuk Nusantara 112. Memaksimalkan pencarian, tim SAR dibagi 3 kelompok, yaitu mencari menggunakan perahu karet dan lainnya menyelusuri pesisir pantai. Tim SAR menghimbau warga di kawasan pesisir agar waspada cuaca ekstrim, angin, dan gelombang tinggi. Dari Manokwari, Papua Barat, Edi melaporkan. Untuk bicara dengan Indonesia. Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam dalam proses penyelamatan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, yang hingga kini masih disandera KKB. Jokowi mengatakan upaya pembebasan pilot Susi Air tidak bisa dibuka ke publik.
Namun ia memastikan upaya pembebasan terus berjalan dengan melakukan perundingan bersama KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Kita ini jangan dilihat diam loh ya. Kita ini sudah berupaya dengan amat sangat tetapi tidak bisa kita buka. Apa yang sudah kita upayakan, apa yang sudah kita kerjakan di lapangan. Jadi tadi malam pun kita sudah rapat juga, nggak saya juga bisa sampaikan isinya apa dan upayanya apa, tapi pemerintah sudah berusaha keras untuk menyelesaikan persoalan itu. Sementara itu, Egyanus Kogoya membantah meminta tebusan 5 miliar rupiah, seperti yang dilansir aparat keamanan baru-baru ini. Ia mengatakan pilot Susi Air akan dibebaskan bila pemerintah memberikan kemerdekaan bagi Papua. Dari tentara Indonesia, di seluruh media dikatakan bahwa Kodam 3, Egyanus Kogoya minta uang 5 miliar. Itu dari mana saya minta uang 5 miliar? Saya tidak meminta uang 5 miliar. Saya tangkap pilot hanya untuk kemerdekaan. Indonesia mau kasih keluar uang 5 miliar atau berapa M yang Indonesia kasih keluar, kami tidak akan terima. Hanya Papua lepas baru kami akan serahkan pilot. Kalau Papua tidak merdeka, kamu tidak akan serahkan pilot. Jadi seluruh media di TV maupun di media mana ada isu-isu bahwa tidak di Kodam 3 ada minta uang 3 miliar. Itu mau kosong. Dari mana saya minta uang 3 miliar? Pilot Susi Air Philip McMertens sudah 5 bulan disekap dan disandera KKB. Operasi pembebasan sudah dilakukan namun gagal. Begitu juga dengan upaya negosiasi yang melibatkan sejumlah tokoh. KKB bersikeras pada tuntutan agar Papua berdiri sendiri dan keluar dari NKRI. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Presiden Joko Widodo meninjau panen jagung perdana di Kampung Wambes, Kabupaten Kerom, Sabtu lalu. Presiden menyempatkan diri berdialog bersama 70 petani yang berasal dari Wambes, Yamara, dan Wonorejo. Jokowi puas karena hasil panen jagung di Kerom cukup menjanjikan. Hasil penanaman jagung selama 107 hari, petani berhasil memanen jagung 7 ton per hektar. Jumlah itu lebih besar dibanding rata-rata nasional yang berada di kisaran 5-6 ton per hektar. Dengan harga jual 5 hingga 6.000 per kilogram, 1 hektar hasil panen jagung memberikan keuntungan hingga 42 juta rupiah. Ini sudah ada yang beli, sekarang per 5.000 sampai 6.000 per kilonya. Jadi harganya juga sangat tinggi banget lah. Dibanding HPP, harga pokok produksi saya kira udah untungnya gede. Artinya kalau berapa tadi? 7 ton per hektar kali 6.000 berarti sudah 42 per hektar. Hati-hati. Kalau kita punya 1.000 berarti 42 miliar. Gede banget. Untuk hanya 3 bulan atau 100 hari. Pak, payung jagung Ini untuk Indonesia Timur nanti. Kalau memang ini sudah betul, karena produktivitasnya tinggi, di atas 7 ton misalnya, masyarakat akan berbondong-bondong pasti akan mau ke sini. Oh, per hektar 42 juta hanya dalam waktu 3 bulan, 100 hari. Siapa yang nggak mau? Jadi anu aja, kita realitas lapangan aja, jangan sampai apa itu yang jelek seperti ini nggak usah tutupi, itu emang masih jelek, itu masih jelek. Tapi yang gede-gede itu juga, yang bagus juga banyak. Pemerintah Kabupaten Kerom menyiapkan 500 hektar lahan bekas kelapa sawit untuk ditanami jagung. Joko Widodo tak menampik hasil panen petani jagung di Kerom tak semuanya mendapatkan hasil bagus. Jajarannya sudah mengevaluasi dan akan melakukan perbaikan apa yang kurang dari proses penanaman jagung tersebut. Presiden Joko Widodo membuka Papua Karnaval Jalanan yang diadakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Acara berlangsung di pelataran kantor Gubernur Papua dan menampilkan 104 desain baju karnaval, mural, dan batik. Desain baju ini berasal dari 7 wilayah adat tanah Papua dengan tema flora dan fauna endemik Papua. Presiden Joko Widodo mengatakan karnaval jalanan memberikan dampak positif bagi masyarakat Papua dan mengangkat citra Papua sebagai destinasi pariwisata unggulan. Material, potensi, kekuatan yang besar. Hanya memang perlu direncanakan jauh-jauh tahun sebelumnya. Kira ini adalah awal munculnya banyak sekali industri kreatif yang ada di tanah Papua, dan kita harapkan ini terus berlanjut. Kelola oleh daerah sendiri, dimanajemeni oleh anak-anak muda Papua sendiri, karena ini memang masih dibantu dari pusat. Ini bisa menyaingi Jember Fashion Carnival, maupun juga bisa kita pasarkan sebagai event kelas nasional dan internasional yang membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Kami akan berkoordinasi dengan Kota Jayapura dan pemerintah provinsi, karena saya melihat tadi hasilnya sangat luar biasa. Presiden sangat kagum, para menteri tersenyum, dan ini buah kerja dari anak-anak Papua, anak-anak kreatif, talenta muda kita dari Beach. Kita ucapkan terima kasih kepada mitra kita BIM dan teman-teman anak-anak muda Beach yang sangat inspiratif. Selain membuka karnaval jalanan, Presiden juga berdialog dengan ratusan anak sekolah dasar. Sabtu pekan lalu menjadi hari yang tidak bisa terlupakan anak-anak sekolah dasar dari 7 kabupaten. Hari itu mereka bertemu dengan Presiden Joko Widodo yang ingin melihat langsung prestasi mereka menghitung dengan metode gasing yang merupakan akronim dari gampang, asik, dan menyenangkan. Di salah satu hotel di Jayapura, Jokowi menguji langsung kemampuan anak-anak berhitung cepat. Anak-anak ini tentu senang dan berharap jawaban mereka benar, karena setiap jawaban yang benar akan mendapatkan sepeda. Kecepatan pembelajaran berhitung lewat gasing yang dilakukan oleh Prof. Yohanes Surya itu betul-betul merubah anak-anak yang biasanya takut pada matematika, takut pada berhitung, menjadi senang. Ini yang menjadi senang, menjadi cepat mengerti, menjadi cepat pintar mengenai berhitung. Ini akan sudah kita lakukan di Papua dan akan kita lakukan di semua provinsi, semua kota, semua kabupaten yang ada di sini. Saya suka matematika sejak saya kelas 2 SD. Dan untuk perasaan saya saat saya bertemu Pak Presiden, saya sangat senang karena bisa duduk di samping Pak Presiden dan bisa menjawab pertanyaan yang diberikan Pak Presiden serta dijuluki pintar oleh Bapak Presiden. Bangga ya. Terus sepedanya untuk apa? Cita-cita saya jadi pengusaha. 100 anak sekolah dasar ini dilatih selama 2 minggu oleh Profesor Yohanes Surya, sang pendiri program gasing. Presiden berharap jumlah anak-anak yang dilatih menggunakan metode gasing ini terus bertambah karena sangat membantu mereka dalam studi matematika dan berhitung cepat. Dari Kota Jayapura dan Kerom, Papua, Tim Liputan melaporkan.